Shalom jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali kita bisa berjumpa kembali dalam ibadah kita hari ini. Kita bisa ada sampai hari ini karena kemurahan Tuhan. Kita juga bersyukur besok kita merayakan hari ulang tahun negara kita yang ke-75 tahun. Kita bersyukur kita menjadi warga negara Indonesia. Kita bersyukur kita menjadi umat Tuhan yang selalu memberkati bangsa kita. Bangsa Indonesia diberkati Tuhan. Dan biarlah kemuliaan Allah dinyatakan atas bangsa kita, kemuliaan Allah dinyatakan atas gereja kita, dan kemuliaan Allah dinyatakan atas keluarga kita. Mari siapkan hati kita untuk kita memuji kebesaran Tuhan. Biarlah kemuliaan Allah nyata di dalam hidup kita, dan kita menjadi berkat bagi bangsa kita. Haleluya. Kemuliaannya telah turun di tempat ini. Gereja Tuhan disatukan, genapi firman-Nya. Kemuliaannya dinyatakan atas segala bangsa. Lawatan Tuhan terjadi di sini. Kuasanya dicurahkan, berkatnya dilimpahkan, penuaian besar sungguh terjadi. Segala bangsa akan datang menyembah Yesus Tuhan. Kemuliaan Tuhan telah turun. Kemuliaan Tuhan telah turun atas kita semua. Kemuliaannya telah turun di tempat ini. Gereja Tuhan disatukan, genapi firman-Nya. Kemuliaannya dinyatakan atas segala bangsa. Lawatan Tuhan terjadi di sini. Kuasanya dicurahkan, berkatnya dilimpahkan, penuaian besar sungguh terjadi. Segala bangsa
kasih. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan untuk pemeliharaan Tuhan yang sangat luar biasa. Kami bisa ada sampai hari ini karena Tuhan. Kami bisa menikmati kebaikan, berkat-berkat Tuhan. Kami datang bersama dengan keluarga kami hari ini Tuhan. Karena kami sadar kami memerlukan Tuhan. Kami dan keluarga kami membutuhkan Tuhan. Biarlah urapan Allah turun atas kami semua. Umat-Mu yang beribadah dengan sungguh-sungguh. Tuhan pasti memberkati. Diberkatilah gereja-Mu. Diberkatilah seluruh umat-Mu. Diberkati bangsa kami. Bangsa Indonesia yang kami kasihi. Diberkati pemimpin bangsa kami. Pemimpin kota kami. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami mau bersorak-sorai bagi Tuhan. Memuliakan Tuhan. Meninggikan Tuhan. Dan Tuhan memberkati ibadah kami. Dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami berserah ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus yang berkuasa. Kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya dan diberkati katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Baik, kita lanjutkan pujian kita. Kita mau bersorak-sorai bagi Tuhan. Biarlah kita menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Puji Dia dengan sungguh-sungguh. Haleluya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat
daripada pemenang. Amin. Haleluya, haleluya. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, dan tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, dan tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan dulu, sekarang, dulu, sekarang, dan dikatakan dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Haleluya. Allah kita Allah yang hebat dan luar biasa. Amin. Puji Tuhan. Sekarang kita siapkan hati kita untuk kita diberkati oleh firman Tuhan. Dengar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita mengerti dan kita lakukan firman Tuhan itu dalam hidup kita. Dan biarlah setiap firman yang kita dengar, kita mengerti, kita lakukan. Hidupi itu dalam hidup kita hari demi hari. Aku datang dan ku bersujud di hadapanmu, ku rasakan indah hadiratmu. Telah ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu, firman-Mu yang kuasa, firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati.
penuhkanlah bejanaku dengan air sungaimu. Ku haus akan firman-Mu. Katakan, aku datang dan bersujud di hadapan Tuhan. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu. Ku rasakan indah hadirat-Mu. Telah ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman. Katakan, firman-Mu yang berkuasa, firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati, firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungaimu. Ku haus akan, katakan dengan sungguh-sungguh, firman Tuhan itu berkuasa. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati, firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungaimu. Ku haus akan penuhkanlah bejanaku. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungaimu. Ku haus akan katakan, ku haus akan firman-Mu. Ku haus akan firman. Sekali lagi katakan, ku haus akan firman-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Penuhkanlah bejana hati kami dengan firman-Mu Tuhan. Karena firman yang adalah Allah sendiri akan berbicara bagi kami semua. Di dalam ketaatan kepada Tuhan kami berkata, hineni Tuhan, lakukan apa yang Tuhan mau lakukan dalam hidup kami. Dan kami taat kepada Sang Sumber Firman, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Diberkatilah umat-Mu yang mendengarkan firman-Mu. Diberkatilah Bapak Gembala yang akan menyampaikan firman Tuhan. Urapan Allah turun atas Bapak Gembala, sehingga firman yang disampaikan benar-benar perkataan Allah yang disampaikan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan kami terima firman-Mu dengan sukacita di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Hari ini saya akan sampaikan firman Tuhan sederhana, yaitu bagaimana kaitan antara karakter dan masa depan. Ya, jadi bagaimana kita menata masa depan kita yang penuh harapan dan bagaimana kita menempatkan posisi karakter kita dalam menentukan masa depan yang penuh harapan itu.
Kita baca terlebih dahulu di dalam Ulangan 6 ayat yang kelima. Kita baca bersama-sama dengan suara keras. 2, 3. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akalmu. Mengasihi Tuhan itu membutuhkan sebuah totalitas. Jadi totalitas di dalam mengasihi Tuhan. Kemudian kita membaca kembali Ulangan pasal 10 ayat 12 dan ayat 13. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Maka sekarang, hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu, selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditujukannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Kemudian ayat 13, berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu. Jadi kalau Tuhan memberikan perintah kepada kita dan kemudian kita lakukan dengan seksama, maka hasilnya adalah baik keadaanmu. Tuhan kita itu adalah Tuhan yang baik, maka saya percaya Tuhan yang baik itu juga menghendaki hal yang baik terjadi dalam hidup kita. Karena Dia yang Tuhan yang baik, maka pasti Dia juga menghendaki jodoh yang baik bagi kita. Amin. Yang masih bujangan, amin. Yang sudah beristri, nggak usah bilang amin. Karena baik buruk, it's your wife. Jadi terimalah dengan sukacita dan penuh syukur saja, saudara. Ya. Bapak Ibu sekalian, hidup itu adalah sebuah perjalanan yang penuh dengan misteri. Ibarat sebuah perjalanan, itulah hidup kita. Nah, kalau hidup itu adalah sebuah perjalanan, maka yang namanya perjalanan itu kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Yang namanya perjalanan itu harusnya sih ada tujuannya. Jadi kalau orang berjalan ada tujuannya itu baik. Kalau saudara berjalan kemudian ditanya mau kemana Pak? Nggak tahu nih mau kemana. Nah, berarti sudah rada-rada hun-hun saudara. Tapi kalau sudah ada tujuannya itu baik. Mau kemana? Ke gereja, jadi jelas. Ya, mau kemana Bu? Belanja, jadi jelas. Mau kemana Tante? Ya kemana aja deh, kaki ini melangkah. Nah itu sudah rada-rada kalau sudah begitu. Nah, hidup itu perjalanan pasti ada tujuan. Hidup itu perjalanan, maka sama seperti sebuah perjalanan, kalau kita melakukan perjalanan ada rambu-rambu. Ya, ada lampu lalu lintas yang mengatur, ada lampu merah, kuning, hijau. Lampu merah berhenti, lampu kuning, kemudian gas. Lampu hijau lebih cepat lagi. Ya, harus dipatuhi, ada rambu-rambu yang harus dipatuhi. Selama kita mematuhi rambu-rambu, aman perjalanan kita. Hidup itu perjalanan, ada aturan-aturan yang harus kita patuhi di dalam hidup. Hidup itu perjalanan, pasti yang namanya perjalanan itu ada akhirnya. Demikian juga hidup kita. Hidup kita itu ada akhirnya. Jangan berpikir bahwa kita akan hidup selamanya di bumi. Di bumi ada akhirnya. Selamanya itu nanti kalau di surga. Nah, hidup yang adalah perjalanan itu penuh misteri. Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di depan kita. Nah, karena kita belum pernah menjalani hari-hari di depan kita, maka kita perlu tuntunan Tuhan. Hidup itu misteri, saudara. Kita tidak ngerti apa yang terjadi di depan. Itu sebabnya kita ini mesti berjalan bersama dengan Tuhan. Nah, saudara, hidup juga di samping perjalanan, hidup adalah rangkaian pilihan dan keputusan. Jadi, hidup kita itu adalah rangkaian dari pilihan kita dan keputusan kita. Jadi kumpulan dari semua pilihan-pilihan dan keputusan kita. Dan yang luar biasa, ini fakta ini, bahwa hidup kita itu ditentukan 90% adalah keputusan yang kita buat. 10% itu pilihan yang tidak dapat kita buat. Misalkan begini, Anda dilahirkan dari keluarga mana, itu tidak bisa dipilih.
Saya pernah berpikir, seandainya dulu saya dilahirkan dari keluarganya Pak Harto gitu. Saya pernah berpikir gitu. Ya, tapi sekarang saya masih terus dibully sama orang. Ya, pernah berpikir begitu. Saking hidup dalam kemiskinan itu jadi pikirannya ngawang-ngawang begitu. Tapi kan saya tidak pernah bisa memilih orang tua saya itu siapa. Saya tidak pernah bisa memilih. Jenis kelamin apa saya tidak bisa pilih. Tapi ada orang yang kemudian memilih jenis kelamin kan. Sudah lahir laki-laki masih pilih juga wanita. Maka akibatnya laki-laki yang ke wanita-wanitaan. Ya. Kalau di Indonesia jenis kelamin itu ada berapa? Berapa? Dua. Secara undang-undang 2. Yang diakui 2. Memang di Indonesia masih 2. Undang-undang. Sekalipun ada pria yang ke wanita-wanitaan dan wanita yang ke pria-priaan. Taruhlah 4. Itu di Indonesia masih mending. Kita itu gampang gitu. Oh ini laki, ini perempuan. Oh ini iya itu. Kalau Anda ke Thailand, saudara ada berapa jenis kelamin? Betul. 18 jenis kelamin, betul Pak Iksan. Pak Iksan sudah pernah ke Thailand Pak ya? Sampai Bu Iin bingung 18 gitu. Pak Iksan tuh gitu-gitu belajar loh Bu. Jadi persiapan ke Thailand Pak Iksan sudah 18 jenis kelamin. Pusing saudara sekalian. Jadi yang Anda lihat sebagai wanita itu belum tentu wanita. Waduh namanya macam-macam. Saya pernah membaca itu, saya sendiri pusing saudara. Ya. Nah, kita tidak bisa memilih jenis kelamin. Kita tidak bisa memilih warna kulit. Ya. Tidak bisa memilih warna kulit. Karena itu Anda tidak boleh merendahkan, kita tidak boleh merendahkan orang yang warna kulitnya berbeda dengan kita. Ya. 2 anak kecil duduk berjejeran, putih dan hitam. Yang putih berkata, kok kulit kamu hitam? Si hitam berkata, nggak apa-apa, papa bilang supaya nggak cepat kotor katanya. Saya itu sebetulnya masih agak kurang sehat gitu, agak males guyon gitu. Tapi kalau ketemu saudara itu pengennya guyon aja. Makanya kalau ketemu jemaat itu cepat sembuh saudara. Haleluya. Karena itu pin jemaat di sini tuh lucu-lucu. Kenapa lucu? Gambarnya lucu. Ya. Jadi hidup itu adalah rangkaian keputusan. Karena itu hati-hati dengan apa yang kita putuskan. Hati-hati dengan apa yang kita pilih. Karena setiap pilihan itu mengandung konsekuensi. Nah ada orang mereka berani memilih tetapi tidak berani ambil konsekuensi. Kalau Anda sekarang misalkan Pak Joni Siombing sudah menikah dengan Ibu Nora, konsekuensinya harus ditanggung. Ya, jangan sudah menikah kemudian aduh gua nyesel deh tahu gitu, gua menyesal sama si Amoy gitu misalkan. Nggak boleh. Setiap keputusan itu ada konsekuensinya. Ya. Nah ada orang yang mereka berani ambil keputusan, ambil pilihan, tetapi tidak berani ambil konsekuensinya. Saudara-saudara, mengapa sih kitab Ulangan itu mesti ditulis? Kan ada Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Kata dari kata ulang. Jadi sebetulnya peristiwa di kitab Ulangan itu adalah mengulang, menceritakan ulang kisah yang sudah ada dari kitab Keluaran. Kenapa sih kitab Ulangan itu ditulis? Kitab Ulangan itu ditulis karena bangsa Israel sedang memasuki babak yang baru. Itulah kenapa khotbah saya pagi hari ini mengambil dari kitab Ulangan. Karena kita semua, gereja kita juga sedang memasuki babak yang baru. Musim yang baru. Nah di musim yang baru, karakternya juga mesti diperbaharui. Jadi kalau kita bercerita kepada orang tentang GKKI SLCC, ada sebuah kebanggaan karena apa? Saya diubahkan oleh Tuhan. Karakter saya diperbaharui oleh Tuhan. Pola pelayanan saya diperbaharui oleh Tuhan. Kalau kita masih dengan karakter yang lama, percuma kita memasuki musim yang baru. Nah Bapak, kehidupan yang baru dalam diri orang Israel itu mereka memasuki beberapa fase.
Fase yang pertama adalah dulu mereka adalah bangsa budak. 400 tahun lebih mereka menjadi bangsa budak. Dan karena 400 tahun lebih menjadi bangsa budak, mentalitas mereka adalah mentalitas budak. Perilaku mereka adalah perilaku seorang budak. Jadi karena begitu lamanya mereka diperbudak, akhirnya mentalitas mereka mentalitas budak. Mereka sudah lupa bahwa mereka itu adalah umat Allah. Nah, dari bangsa budak kemudian mereka dibawa keluar menjadi seorang pengembara selama 40 tahun. Ya, selama 40 tahun. Jadi dari bangsa budak kemudian mengembara selama 40 tahun. Kenapa mesti 40 tahun? Padahal sebetulnya dari Mesir sampai ke Kanaan atau Yerusalem sekarang ini hanya butuh waktu 2 sampai 23 minggu perjalanan orang Israel. Ya, jadi kalau menyusur daerah pantai, melewati daerah orang Filistin, maka itu hanya butuh waktu kira-kira 2 sampai 23 minggu. Tetapi kenapa mesti 40 tahun? Karena Tuhan memproses mereka. Tuhan itu tidak senang dengan yang serba instan. Tuhan itu senang dengan proses. Karena proses itu akan menghasilkan hasil yang baik. Jadi Tuhan memproses selama masa pengembaraan itu, memproses mental budak itu menjadi mental seorang anak Allah. Lalu kemudian babak kehidupan yang ketiga, ketika mereka berada di Kanaan, mereka adalah sebagai penduduk. Jadi mereka bukan lagi pengembara, tetapi mereka orang yang sudah tinggal di tanah Kanaan, menikmati berkat Kanaan, menjadi umat Allah. Ya. Itu sebabnya ketika mereka sudah menjadi penduduk Kanaan, Tuhan memberikan perintah. Tuhan memberikan nasihat, yaitu supaya keadaan mereka baik. Ya. Jadi nasihat yang Tuhan beri kepada mereka adalah supaya keadaan mereka itu baik. Tuhan menyuruh mereka mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati mereka. Tujuannya bukan supaya Tuhan untung, tetapi tujuannya adalah supaya keadaan mereka baik. Jadi kalau saya dan saudara diperintahkan oleh Tuhan untuk hidup taat kepada Tuhan, tujuannya tidak lain adalah supaya kita itu baik. Jadi Tuhan memberikan aturan-aturan dalam hidup kita, itu bukan untuk mengekang kita, saudara, tetapi supaya hidup kita menjadi baik. Ya, cuman kadang-kadang kitanya saja yang agak kurang mengerti. Kok susah amat sih jadi orang Kristen? Kok susah amat sih jadi anak Tuhan? Kok susah amat sih jadi pelayan Tuhan? Bukan susah amat. Kita diberi aturan supaya hidup kita menjadi baik. Ya. Nah, kata baik keadaanmu itu menarik sekali. Itu muncul 10 kali dalam kitab Ulangan. Jadi kata baik keadaanmu itu muncul 10 kali dalam kitab Ulangan. Di dalam ilmu hermeneutik dikatakan kalau ada sebuah kata yang diulang-ulang, berarti kata itu menjadi penting. Kalau begitu sebetulnya di dalam kitab Ulangan itu tema yang Tuhan mau berikan adalah supaya umat Israel yang sudah masuk ke Kanaan itu keadaannya menjadi baik. Dulu mereka budak, keadaan mereka tidak karu-karuan, saudara sekalian, diperbudak, gambaran diperbudak dosa. Lalu dimerdekakan, lalu menjadi seorang pengembara, makanannya serba sedikit, serba pas-pasan. Ya. Kan ada 3 macam pemeliharaan. Yang pertama pemeliharaan Mesir, berlimpah tapi hati mereka dipahitkan. Lalu kemudian pemeliharaan padang gurun, serba sedikit tetapi pengajar mereka tidak meninggalkan mereka, Allah tidak meninggalkan mereka. Lalu kemudian yang ketiga adalah penyediaan Kanaan, berlimpah susu dan madu. Tetapi Tuhan inginkan supaya dalam masa kelimpahan itu mereka tidak terhilang. Dalam masa kelimpahan itu tetap baik keadaan mereka. Nah, kata baik keadaan itu ternyata menyangkut 4 hal. Yang pertama adalah makmur. Jadi baik keadaan itu yang pertama katakan makmur. Makmur. Ya. Kemakmuran. Jadi mengalami kelimpahan. Lalu yang kedua kata baik keadaan itu adalah mengalami kesehatan. Yang ketiga, baik keadaan itu artinya ketentraman. Dan yang keempat, baik keadaan itu adalah kedamaian. Bukankah ini berkat yang luar biasa yang kita semua juga merindukan? Jadi tidak berkekurangan,
sehat, hati tentram dan damai. Sudah keberkatan, tentram pula. Itu yang dikatakan di dalam Mazmur 23. Ya, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Domba dibaringkan di padang yang berumput hijau. Adalah makanannya rumput. Dibaringkan di rumput berarti dibaringkan di atas makanan. Dia tengkurap yang dia lihat makanan. Dia terlentang yang dia lihat langit. Makanan. Tengok kiri makanan, tengok kanan makanan, artinya dikelilingi dengan berkat Tuhan. Tetapi bukan hanya dikelilingi dengan berkat Tuhan, firman Tuhan berkata, ia membawa aku ke air yang tenang. Air tenang itu bicara tentang damai sejahtera. Jadi penuh berkat dan damai sejahtera. Bukankah itu yang kita rindukan? Ya, kita hidup dalam keberkatan Tuhan, tidak berkekurangan, dan hati kita penuh dengan damai sejahtera. Di rumah penuh dengan berkat, tapi juga penuh dengan damai sejahtera. Nah, saudara-saudaraku sekalian, jadi Tuhan menghendaki supaya umat Israel itu baik keadaannya. Nah, langkah untuk mendapatkan baik keadaanmu itu tadi dalam Ulangan 6 ayat yang kelima, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Jadi mengasihi Tuhan itu adalah merupakan langkah untuk kita baik keadaan kita. Jadi selama kita hidup mengasihi Tuhan, maka selama itu pula baik keadaan kita. Jadi sebetulnya kalau kita sedang merancangkan masa depan, kita menginginkan masa depan yang baik, tidak bisa tidak. Caranya adalah kasihilah Tuhan Allahmu, ya. Jadi kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa dan dengan segenap kekuatanmu. Jadi ada 3 bagian yang menunjukkan bahwa kita itu mengasihi Tuhan. Hati kita, jiwa kita itu pikiran, perasaan kita, emosi kita, tapi juga dengan segenap kekuatan kita. Nah, 3 aspek ini menunjuk kepada hal apa, saudara? Ya, 3 aspek ini menunjuk pada hal apa? Kata mengasihi Tuhan 12 kali disebut di dalam kitab Ulangan. Jadi kalau baik keadaan itu 10 kali, kata mengasihi Tuhan itu disebutkan 12 kali, diulang 12 kali di dalam kitab Ulangan. Ini jadi mengasihi Tuhan dan baik keadaanmu itu adalah 2 hal yang saling berhubungan satu dengan yang lain. Baik keadaan tidak bisa dipisahkan dengan mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan tidak bisa dipisahkan dari baik keadaan. Jadi orang-orang yang mengasihi Tuhan itu otomatis secara hukum rohani pasti akan keadaannya baik. Kemakmuran, kesehatan, ketentraman, dan kedamaian. Jadi orang-orang yang mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, itu pasti hukum rohnya pasti akan terjadi. Keadaannya pasti akan baik. Dia akan menikmati kemakmuran, dia akan menikmati kesehatan, dia akan menikmati ketentraman, dan dia akan menikmati kedamaian. Segenap hati dalam hal apa? Segenap hati dalam hal takut akan Tuhan. Jadi kalau kita mau hidup takut akan Tuhan, itu mesti kita lakukan dengan totalitas. Takut akan Tuhan itu tidak bisa separuh hati. Kadang takut Tuhan, tapi kadang takut setan. Kadang takut Tuhan, kadang-kadang lebih takut kepada istri. Kadang-kadang takut Tuhan, kadang-kadang juga lebih takut kepada anak-anak. Kadang takut Tuhan, tapi kadang-kadang juga berani melawan Tuhan. Kadang-kadang takut Tuhan, tapi juga di sisi lain dia melakukan dosa. Itu namanya takut Tuhan yang separuh hati. Takut Tuhan yang segenap hati itu adalah takut Tuhan dalam keadaan apapun. Dekat dengan istri atau jauh dengan istri, tetap takut akan Tuhan. Ya. Di depan suami atau di belakang suami, tetap takut Tuhan. Jadi takut Tuhan tidak dipengaruhi oleh keadaan, tidak dipengaruhi oleh kita dekat atau jauh dari orang yang kita kasih. Itu namanya takut Tuhan dengan segenap hati. Takut Tuhan di depan orang banyak maupun dalam keadaan kita tidak ada orang, di situ kita tetap takut akan Tuhan. Lalu kemudian segenap jiwa dalam hal apa? Segenap jiwa dalam hal hidup menurut jalannya. Jadi keinginan kita adalah nurut jalan Tuhan. Pikiran kita, perasaan kita, emosi kita
kita libatkan di sana untuk kita nuruti jalan Tuhan. Kalau begitu bukan hanya tindakan kita, tetapi dimulai dari pikiran kita. Ya, karena apa yang kita pikirkan itulah yang akan kita lakukan. Jadi dimulai dari pikiran kita. Seseorang taat kepada Tuhan itu dimulai dari pikirannya. Lalu setelah pikiran kita kondisikan sedemikian rupa, pikiran kita akan mempengaruhi perasaan kita. Jadi perbuatan kita itu tidak dipengaruhi oleh hal-hal yang lain. Kita bulatkan pikiran kita bulatkan perasaan kita, emosi kita untuk hidup menurut jalannya. Lalu dengan segala kekuatan dalam hal apa? Cara beribadah. Cara beribadah. Kalau begitu, ibadah yang berkenan kepada Tuhan adalah ibadah yang kita lakukan dengan all out, dengan segenap kekuatan kita. Amin, saudara. Kekuatanmu di bidang apa? Ada orang yang kekuatannya adalah dalam hal uang. Maka firman Tuhan berkata, beribadahlah dengan segenap kekuatanmu. Ya. Kalau kekuatanmu dalam hal finansial, maka finansialmu harus engkau ajak beribadah. Ketika Tuhan memerintahkan Musa dan orang Israel keluar dari Mesir, Fir'aun berkata, kamu boleh pergi ke padang gurun untuk beribadah, tapi hanya kalian saja, ternak kalian tidak boleh ikut beribadah. Artinya apa? Kalian boleh beribadah, tapi harta bendamu harus tetap di Mesir. Banyak orang Kristen tertipu dengan tipu daya iblis ini. Kalian ke gereja boleh, ibadah boleh, tapi urusan harta benda itu jangan kau kutik-kutik. Saudaraku sekalian, mestinya ketika kita beribadah, kekuatan kita di mana itu juga harus kita pakai untuk menunjang ibadah kita. Kalau Anda diberkati secara finansial, maka Anda harus berkata, Tuhan, dengan keuanganku, aku akan permuliakan Tuhan. Dengan apa yang Tuhan beri, aku akan permuliakan Tuhan. Saudara akan lihat, kalau kita beribadah dengan kekuatan kita, maka baik keadaan kita. Ketika kita menggunakan uang kita, finansial kita untuk beribadah kepada Tuhan, menunjang ibadah kepada Tuhan, saya yakin dan percaya, janji Tuhan akan digenapi, keadaanmu akan baik. Tetapi kalau engkau memiliki kekuatan dalam hal finansial, tetapi kita menjadi orang yang sangat-sangat kikir, saudara jangan pernah klaim janji Tuhan, baik keadaan kita. Mari kita beribadah kepada Tuhan dengan segenap kekuatan kita. Mungkin Anda dalam hal keuangan, kita tidak terlalu kuat, kita mungkin agak lemah dalam hal keuangan. Tetapi engkau punya talenta, kita punya karunia, kita punya kelebihan, kita bisa melakukan sesuatu. Ayo gunakan kekuatanmu itu. Saya kok tidak yakin kalau kita tidak punya kekuatan apa-apa. Billy Graham berkata, tidak ada satupun orang percaya yang punya semua karunia. Tidak ada satu orang yang punya semua karunia, tidak ada. Tetapi juga tidak ada satu orang pun yang tidak punya minimal satu karunia. Artinya setiap kita diperlengkapi oleh Tuhan dengan karunia. Nah, mari kita gunakan. Kita kuatnya di bidang apa? Masing-masing kita punya kekuatan yang bisa kita persembahkan untuk Tuhan. Jadi, mari kita beribadah dengan kekuatan yang Tuhan beri. Nah, saudara-saudaraku sekalian, apa yang kita lakukan itu akan mempengaruhi keadaan kita baik atau tidak. Posisi hati kita, sikap hati kita, sikap pikiran kita, itu akan mempengaruhi keadaan kita baik atau tidak. Dengan kata lain, kalau kita merindukan masa depan yang baik, maka atur hidup kita sedemikian rupa. Hati kita, pikiran kita, perasaan kita, tindakan kita, kasihi Tuhan dalam setiap aspek hidup kita. Maka saya percaya itu akan mempengaruhi masa depan kita. Nah, banyak kali saudaraku sekalian, hidup kita ini dipengaruhi bukan oleh hal-hal yang besar. Banyak kali yang menghalangi kita meraih masa depan yang baik itu adalah karena tindakan-tindakan kecil yang merusak. Kalau kita berjalan, jarang orang jatuh gara-gara batu yang besar. Karena dia tahu kalau batu yang besar dia akan gampang menghindari. Tapi banyak orang jatuh karena kerikil-kerikil yang kecil. Kadang-kadang seseorang hancur hidupnya bukan karena hal-hal yang besar, tapi karena hal-hal yang kecil. Nah,
Kita semua hati-hati dengan perkara-perkara kecil yang kelihatannya sepele, sederhana. Jangan remehkan tindakan-tindakan kecil. Sebab hal-hal yang besar itu biasanya dimulai dengan perkara-perkara yang kecil. Kenapa demikian, saudara? Tindakan yang kecil berulang-ulang itu akan melahirkan kebiasaan. Ya. Misalkan Anda dalam hal sederhana saja, misalkan dia terlambat saja, itu kan sederhana. Tapi kalau saudara terlambat terus, terlambat, akhirnya terbiasa terlambat. Menjadi sebuah kebiasaan. Kita ngomong kotor. Setiap kali ngomong kotor. Akhirnya terbiasa ngomong kotor. Jadi dari tindakan-tindakan kecil, akhirnya menjadi sebuah kebiasaan. Dan kebiasaan yang kita lakukan terus-menerus berulang-ulang akan melahirkan karakter. Jadi karakter itu tidak terbentuk begitu saja. Seorang pembohong itu, saudaraku sekalian, itu karakter pembohong itu tidak terbentuk hanya dari 1 hari, 2 hari. Karakter pembohong itu atau penipu itu terbentuk dari puluhan tahun yang dia jalani. Dari yang tadinya nipu atau bohong sedikit, kemudian lain kali dia bohong, dia lain kali bohong, akhirnya terbiasa. Dan karena dia terbiasa, akhirnya lama-lama dia menjadi karakter, memiliki karakter pembohong. Dan kalau sudah karakternya demikian, maka karakter itu akan memperkuat tindakan kita. Hati-hati, saudara, ada apa sedikit marah, lama-lama terbiasa marah. Terus dilakukan berulang-ulang, akhirnya menjadi karakternya menjadi seorang pemarah. Dan kalau sudah pemarahmu itu akan memperkuat tindakanmu, terus marah. Maka engkau akan terjebak pada sebuah lingkaran yang engkau sendiri bingung bagaimana keluarnya. Maka lihatlah orang-orang yang terikat dengan sebuah dosa tertentu, mereka kalau datang kepada seorang hamba Tuhan, mereka berkata, Pak, saya tidak tahu bagaimana saya harus menyelesaikan dosa saya. Kenapa? Karena sudah mendarah daging. Menjadi sebuah karakter. Ya. Kalau karakternya misalkan saja, kalau dia sukanya gini, kalau lihat suami orang itu senang gitu. Jadi bawaannya itu kalau lihat suami orang itu pengen goda aja bawaannya. Lihat pacarnya teman pengen ngerebut aja gitu. Nikung. Makanya kalau punya pacar jangan kenalin ke temenmu. Bahaya. Itu benar-benar pelajaran yang berharga. Ya. Jadi ini tadi lingkaran karakter ya. Dari tindakan kecil kemudian menjadi kebiasaan melahirkan karakter akan memperkuat tindakan kita. Jadi bagaimana kita menata masa depan kita yang penuh pengharapan? Ini pertanyaan, bukan pertanyaan sederhana, ini sebuah pertanyaan besar. Karena setiap kita pasti memikirkan masa depan kita. Setiap kita memikirkan masa depan anak-anak kita. Setiap kita memikirkan bagaimana supaya hidup kita di masa depan menjadi lebih baik, anak-anak kita menjadi lebih baik. Jadi bagaimana caranya kita mempersiapkan masa depan yang baik? Yang pertama adalah perbaiki karakter kita. Bagaimana kita memperbaiki karakter kita? Ubah kebiasaan kita. Bagaimana kita mengubah kebiasaan kita? Atur tindakan-tindakan kita. Bagaimana kita mengatur tindakan-tindakan kita? Mulai dari perkara-perkara kecil. Jadi ternyata, saudaraku sekalian, masa depan yang hebat dan luar biasa itu dimulai dari ketika kita menata perkara-perkara kecil. Makanya tidak heran Yesus berkata, kamu setia kepada perkara-perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepada kamu, mempercayakan kepada kamu perkara-perkara yang besar. Jadi sesuatu yang besar itu dimulai dari kecil. Dimulai dari mana? Dimulai dari mengasihi Tuhan.
Hidup mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap pikiran, segenap jiwa, segenap kekuatan kita. Mulai dari situ saja. Wujudkan itu dalam tindakan hidup sehari-hari. Maka saya percaya, engkau tidak usah berpikiran muluk-muluk. Engkau tidak usah berpikiran aneh-aneh. Kesetiaan kita dalam tindakan-tindakan yang kecil yang diwarnai kasih kepada Tuhan itulah yang akan membawa kita memiliki masa depan yang luar biasa. Kalau begitu saya tutup dengan pernyataan ini. Pak Joni tolong baca. Saya Pak ya. Ya. Pakai American English, Pak. Silakan, Pak. Itu menghormatinya Pak, saya nggak enak. Itu ada wakilnya Pak. Jadi Pak Joni itu orang yang rendah hati sudah. Jadi untuk menghargai. Betul. Kita baca bersama-sama. The future starts today, not tomorrow. Jadi masa depan itu dimulai hari ini, bukan besok. Ya. Kalau begitu, ini kita camkan di dalam hati kita, pikiran kita. Apa yang saya lakukan hari ini harus saya lakukan dengan segenap hati, dengan mengasihi Tuhan. Rangkaian keputusan dan pilihan kita hari ini itu akan menentukan masa depan kita. Amin, saudara. Ajarkan kepada anak-anak kita, ajarkan kepada keturunan kita, bahwa keputusan yang diambil hari ini, pilihan yang diambil hari ini, untuk hidup mengasihi Tuhan, untuk hidup menghormati Tuhan, untuk hidup seturut dan kehendak Tuhan hari ini. Hari ini, karena kita hanya dikasih hari ini. Jatah kita itu hanya hari ini. Kemarin sudah lewat, besok itu kita belum tahu ada atau tidak. Sebetulnya kita punya itu hanya hari ini. Makanya Alkitab katakan, setiap kali kamu mendengarkan suara Tuhan hari ini, jangan keraskan hati. Mari kita putuskan hari ini dengan berkata, hari ini saya akan mengasihi Tuhan dengan segenap hati saya, segenap kekuatan saya, segenap pikiran saya, segenap jiwa saya. Maka itulah yang akan mempersiapkan masa depan yang baik untuk hidup kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa, bersyukur untuk firman Tuhan. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu, dan pagi hari ini kami mengambil keputusan untuk kami mempercayakan hidup kami, meletakkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Inilah hidup kami Tuhan. Inilah keluarga kami Tuhan. Inilah segala pergumulan kami, kebutuhan kami, ketakutan kami, kekhawatiran kami, pengharapan dan impian kami bawa ke dalam tangan Tuhan. Dan Tuhan yang memberi pertolongan. Kami mengatakan kami tidak kekurangan sesuatu yang baik yang datang dari Tuhan. Tuhan menyediakan yang kami perlukan. Ada pertolongan pada waktunya. Kami sungguh percaya. Terima kasih untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya undang kita semua bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini dengan menerima berkat dari Tuhan Yesus Kristus. Mari angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Setelah kita beribadah pada pagi hari ini, kekasih-kekasih Kristus, terimalah berkat damai sejahtera yang datang dari Allah Bapa. Terimalah cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus. Dan terimalah pengurapan, penyertaan dari Allah Roh Kudus, memimpin hidup kita semua, mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Terimalah segala berkat yang terbaik ini, dengan bersama-sama kita katakan, Amin. Percayalah padanya di setiap waktu, Dia selalu ada untuk menolongmu. Percayalah padanya, jangan bimbang, buanglah khawatir dan ketakutan.
tolonglah aku. Selamat hari Minggu, dan ibadah sudah selesai hari ini. Jemaat Tuhan dipersilakan untuk memberikan persembahan. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.